Di sebuah desa, hiduplah seorang pria kaya yang dikenal sangat dermawan. Ia memiliki keyakinan kuat pada hukum karma, bahwa segala perbuatan pasti akan kembali, baik ataupun buruk. Banyak orang datang padanya untuk meminjam uang, dan tak satu pun yang ditolak. Namun, ada satu syarat unik sebelum ia memberikan pinjaman. Ia selalu bertanya, "Kapan kamu akan mengembalikannya? Di kehidupan ini atau di kehidupan berikutnya?" Orang-orang jujur biasanya menjawab akan membayar dalam kehidupan ini. Tapi mereka yang berniat menipu justru menertawakan pertanyaan itu. Mereka berpikir, apa susahnya janji membayar di kehidupan berikutnya? Itu cuma omong kosong. Dengan yakin, mereka menjawab, nanti saja di kehidupan selanjutnya. Mereka merasa telah menipu si pria kaya dengan jawaban itu. Kabar mengenai syarat aneh ini pun menyebar ke seluruh desa. Suatu hari, seorang pencuri mendengar tentang hal ini dan menyusun rencana licik. Ia sebenarnya tak butuh pinjaman sama sekali. Tujuan utamanya hanyalah mencari tahu di mana pria kaya itu menyimpan uangnya, agar bisa mencurinya nanti. Ia datang, pura-pura meminta pinjaman. Saat ditanya, "Kapan akan kau kembalikan?" Sang pencuri menjawab dengan santai, "Di kehidupan berikutnya saja." Sang pencatat mencatat jawabannya. Lalu sang pria kaya membuka brankasnya dan memberikan uang itu. Si pencuri dengan cermat mengamati letak brankas dan pergi dengan senyum kemenangan. Malamnya, ia menyelinap masuk ke rumah sang pria kaya. Namun, saat tiba, ia mendapati lampu masih menyala dan tuan rumah belum tidur. Tak bisa bertindak, si pencuri sembunyi di kandang kerbau menunggu sang pria tidur. Saat duduk dalam gelap, ia tiba-tiba mendengar suara percakapan. Saat diperhatikan, ternyata 2 ekor kerbau sedang berbicara, dan lebih mengejutkan lagi, ia bisa memahami percakapan mereka. Kerbau pertama bertanya, "Kamu baru datang hari ini, ya?" Kerbau kedua menjawab, "Iya, aku baru saja dibawa ke sini. Kamu sudah berapa lama di sini?" Dengan suara berat, kerbau pertama menjawab, 3 tahun. Di kehidupan lalu, aku pernah meminjam uang dari pria ini. Dan dengan sombong aku berkata akan membayarnya di kehidupan berikutnya. Kupikir aku bisa menipunya. Tapi setelah mati, karmaku membawaku kembali ke dunia ini sebagai kerbau. Sekarang aku membayar utangku dengan menghasilkan susu, sampai lunas semuanya. Mendengar hal itu, si pencuri terkejut setengah mati. Ia menatap kerbau di depannya. Apakah ini benar? Tapi hatinya tahu, tidak ada yang bisa lari dari hukum karma. Semua yang kita lakukan, sekecil apapun, pasti akan kembali. Entah di kehidupan ini, atau nanti. Keesokan paginya, dengan wajah pucat dan hati gemetar, si pencuri kembali ke rumah pria kaya. Ia mengembalikan uang pinjaman dan memohon agar namanya dihapus dari buku catatan. Cerita ini adalah pengingat kuat bahwa tidak ada tindakan yang luput dari balasan. Karma tidak pernah lupa. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kebaikan akan kembali sebagai keberkahan, sedangkan kejahatan akan kembali sebagai penderitaan. Bahkan jika kita berhasil menipu orang lain, kita tidak akan bisa menipu alam semesta. Karma bekerja dengan cara yang tak bisa diduga, dan ia selalu menyeimbangkan segalanya. Lihatlah alam. Mawar tampak merah karena ia menyerap semua warna lain dan hanya memantulkan warna merah. Begitulah hidup. Apa yang kita pancarkan, itulah yang kembali pada kita. Jika kita menyebar kebaikan dan kejujuran, maka itulah yang akan kembali. Tapi jika kita menyakiti, menipu, atau berbuat curang, maka penderitaan yang akan datang dalam berbagai bentuk.
masalah keuangan, sakit, atau kesulitan hidup yang tiada henti. Orang yang hidup jujur mungkin tidak langsung sukses, tapi pada akhirnya kebaikan mereka akan berbuah manis. Sebaliknya, orang yang hidup dari penipuan mungkin cepat naik, tapi pasti akan jatuh. Karena karma menjamin, tak ada satupun orang yang benar-benar bisa makmur dengan menyakiti orang lain. Hukum karma adalah kekuatan tak kasat mata yang menjaga keseimbangan dunia. Jika kita memilih kebaikan, hidup akan memberkati kita. Tapi jika kita memilih untuk menyakiti, maka kita sendiri yang menanam penderitaan. Jadi, lakukanlah kebaikan. Karena apapun yang kita berikan kepada dunia, pasti akan kembali kepada kita, cepat atau lambat.